tuh? Ya apa tuh? Ya apa tuh? Selamat malam tuh. Ya apa tuh? Bab Krungu 7 gak tuh? bagaimana krung aman. Suaraku Krungu. aman ya. Oke. Suaramu aman. Rumahmu sih Bab nggak tu aman. khusus. Iya, Bang. Tapi memang ya, kita ini membahas buku yang mencengangkan gitu. Jadi ya Setuju. setuju ya. Jadi Setuju. mau tidak mau ya, mau tidak mau kalau kita membahas bukunya Jared itu. Dan pertama kali kamu baca bukunya Jared itu, mau tidak mau kamu akan sedikit atau banyak berubah cara memandang Ya, dunia ini dunia. ya. Mau tidak mau. Jared Diamond membahas itu selalu dramatis, selalu dramatis. Sama dengan judul bab yang kita bahas ini, Hmm. membuat kacang almond. Kok iso lo membuat kacang Nah, almond? kenapa kacang Dan almond dulu? Kok ora iya ora ya, melinjo apa piye? nah ya itu. Kalau kamu nyebut melinjo itu yang kita sebut dengan genetum genemon ya. Genetum genemon itu Oke. adalah melinjo. Kalau melinjo itu sudah jelas. Kalau kita belajar dulu SMA, Gnetum gnemon, kacang melinjo gitu ya. Hmm. Kacang melinjo, ngomongnya kacang Ya, melinjo. ya. Melinjo itu disebut kacang, kacang melinjo, kacangan. Melinjo itu adalah gnetum gnemon itu sebetulnya adalah tumbuhan atau ya tumbuhan monokotil yang sifat-sifatnya atau penampakannya seperti dikotil gitu. Nah, tapi Oke. kenapa 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 si Jared itu ya memang itu juga menimbulkan pertanyaan ya menimbulkan pertanyaan. Kenapa jadi dari judulnya bagaimana cara membuat kacang almond itu. Hmm. Tapi ya karena sudah membaca buku-bukunya Jared sebelumnya gitu ya. Buku-bukunya Jared sebelumnya beberapa ya. Memang Jared itu selalu melihat dari sudut pandang, bukan dari sudut pandang manusia saja, gitu ya. Oke. Ya itu, bukan hanya sudut pandang manusia saja, tapi dari sudut pandang spesies yang dibahas itu dalam kacang almondnya ini, ya. Jadi kalau apa namanya Jared itu melihat domestikasi dalam hal ini. Kenapa dari membuat bagaimana membuat kacang almond dalam artian lu kacang almond itu beracun itu. Ya, Ya. ini seperti sebelumnya Jared membahas dari sekian banyak tumbuhan, sekian banyak jamur, itu lebih banyak yang tidak bisa dimakan manusia ketimbang yang bisa dimakan. Ya, Oke. jadi dalam artian dari sekian miliar spesies tumbuhan itu, sekian miliar spesies jamur yang bisa dimakan manusia itu beberapa itu. Yang lain itu beracun itu. Beracun itu ya, mematikan itu. Termasuk kacang almond ini gitu. Bagaimana kacang almond yang kira-kira 10.000 tahun yang lalu itu adalah makanan beracun gitu ya. Di alinea pertama itu disebutkan bahwa yang namanya kacang almond ini lebih banyak mengandung sianida. Almond liar itu, almond liar. Kamu kalau makan Ya. nemu biji almond di hutan kamu makan, mati kamu gitu ya. Karena ya ini di bab pertama itu disebutkan. Coba ya, Gunakan tuh kalau kamu baca buat itu gas nasi digunakan juga ya kan katanya. jadi ini khas di alinea pertama itu si siapanya Jared itu menarik minat atau menarik keinginan tahuan kita tentang apa yang dibahas Hmm. ya gitu ya, bahkan itu ya disebutkan itu penggemar kacang paling fanatik pun tidak akan makan kacang almond liar. Itu di alinea Ya. pertama itu ya. Ya itu bagaimana itu? Ya, bagaimana Jared itu menggambarkan penggemar kacang yang paling fanatik pun tidak akan makan kacang almond liar gitu. Karena beberapa apa dia kalau ngomong berapa lusin aja, beberapa lusin saja cukup untuk sianida itu
membunuh itu ya, membunuh manusia itu. Racun yang digunakan di kamar gasnya orang-orang Nazi, membunuh kita, ya. Ya, hutan penuh tumbuhan lain yang dianggap tidak bisa dimakan. Itu adalah apa alinea pertama di bab 7. Tapi pada dasarnya adalah bagaimana kacang almond liar gitu ya. Kacang almond liar yang mematikan, mengandung sianida itu ya. Kok bisa sekarang jadi kacang mahal dan enak gitu ya. Nah, nah ini disebutkan di sini domestikasi tumbuhan itu berlangsung sejak 10.000 tahun yang lalu, disebutkan oleh siapa, Jared Diamond. Dan domestikasi tumbuhan ini di satu tempat dan di tempat lain itu beda-beda gitu ya. Misalnya di bulan sabit subur, di mana ya yang bulan sabit subur itu mendomestikasi pertama itu adalah jelai itu ya gandum, kayak gandum gitu ya, jelai terus kemudian juawut gitu. Tapi di bulan sabit subur tidak pernah mendomestikasi umbi-umbian seperti di Cina, di Asia Tenggara, di Papua gitu, tidak ada. Itu disebutkan juga di sini ya, bagaimana para petani awal itu mendomestikasi tumbuhan. Nah, tapi ini ada lagi nih. Pada bagian yang unik itu Jared Diamond itu mengatakan ini, mari kita mulai dengan mengamati domestikasi dari sudut pandang tumbuhan, gitu ya. Lucu ini gitu ya. Jadi bagi tumbuhan, manusia itu adalah salah satu di antara ribuan spesies binatang yang mendomestikasi tumbuhan tanpa sengaja. Padahal kalau kita menggunakan istilah domestikasi ini, domestikasi itu berasal dari kata domus, artinya rumah, dirumahkan gitu. Bahwa yang namanya kucing dan anjing itu dirumahkan oleh manusia, iya, karena mereka itu awalnya itu liar gitu ya, hidup di hutan liar, kemudian dirumahkan oleh manusia gitu. Nah, sebetulnya istilah domestikasi di sini nggak cocok gitu. Bahwa yang namanya kucing dan anjing itu didomestikasi oleh manusia, iya. Tapi perkara gandum, terus kemudian padi, juawut, jelai ini, manusia yang didomestikasi oleh padi. Oh iya. Ya, ya, Manusia yang dirumahkan jadi istilahnya domestik, ya ini itu ya. Jadi dalam tanda kutip gitu ya. Jadi bagi tumbuhan, manusia hanya satu di antara spesies hewan yang mendomestikasi. Padahal sebetulnya yang didomestikasi ini, gitu ya. Ya, jadi ya ini. Nah, sebetulnya perkara domestikasi itu manusia ini didomestikasi oleh yang namanya gandum, terus kemudian padi, juawut, jelai, umbi-umbian. Manusia itu dipaksa berdiam di satu tempat, gitu ya. Berdiam di satu tempat. Dia didomestikasi, manusia itu didomestikasi oleh gandum, gitu ya. Didomestikasi oleh padi, gitu. Ya, istilahnya kita mendomestikasi mereka. Maksudnya domestikasi di sini itu adalah untuk kepentingan kita. Jadi ya kepentingan kita. Jadi yang namanya gandum yang tadinya itu ya bangsa gramine, rumput-rumputan, gitu ya. Rumput, ya. Gramine itu rumput-rumputan itu ya. Jadi gramine, jadi padi-padian, gramine, rumput-rumputan. Padi itu juga rumput-rumputan. Gitu. Ya, bangsa rumput, bangsa gramine. Nah, tentu saja awalnya itu pertanyaannya yang tidak dibahas di buku ini adalah, lah kok bisa rumput itu kok terus kemudian rumput kok bisa kita makan dan kemudian kita kumpulkan menjadi sumber karbohidrat gitu ya gitu. Nah, sebetulnya dari sekian banyak calon-calon makanan yang bisa didomestikasi atau untuk mendomestikasi kita ya, kita mengambil jadi sumber makanan banyak itu. Di buku ini di bab ini pun disebutkan salah satunya adalah biji bunga matahari gitu ya. Biji bunga matahari atau biji pohon oak, pohon oak. Kalau bahasa Indonesianya harusnya terjemahnya ya. Ya, pohon ek. Terjemahnya ek gitu ya. Tapi kenapa kok enggak itu? Karena
Ya, salah satu jenis tumbuhan itu mempunyai keunggulan. Salah satunya adalah bisa cepat dipanen gitu ya. Kalau kita menanam pohon oak itu gitu, bertahun-tahun. Sementara kalau kita pohon gramine padi atau gandum itu 3 bulan sudah bisa dipanen gitu. Ya itu salah satunya. Kenapa akhirnya dari kandidat-kandidat yang ada itu kok malah tumbuh-tumbuhan atau spesies yang mirip ya, yang didomestikasi di bulan sabit subur berbeda dengan yang didomestikasi di Cina misalnya ya. Itu domestikasi secara mandiri gitu ya, mandiri mengembangkan di sana. Nah, di Asia Tenggara itu umbi-umbian gitu, tales gitu ya, tales. Sementara di bulan sabit subur nggak pernah itu kepikiran mereka tales gitu. Tapi sekali lagi loh ya, yang namanya domestikasi itu tidak terjadi pada 1-2 hari atau 1 tahun 2 tahun itu, ribuan tahun itu ya. Nah, di bab ini seperti biasa ya, Jared Diamond itu menjelaskan dengan rinci itu. Kok bisa gitu ya? Tentu saja dia membandingkan ya, misalnya kalau kita berbicara mengenai apa jenenge, mengenai padi-padian, mengenai gramine itu kita sudah mendomestikasi sejak 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun. Tapi 10.000 tahun yang lalu itu plus minusnya banyak, itu 2.000 tahun gitu ya. Jadi mulai manusia itu mengenal yang namanya gandum atau padi bisa dimakan sampai kemudian ditanam dalam jumlah yang besar dalam satu tempat yang namanya sawah itu perlu waktu sekitar 4.000 tahun. 4.000 tahun gitu ya. Jadi kalau kita suwe loh 4.000 tahun itu ya, itu suwe itu 40.000 tahun itu ya. Ini ada yang nanya perbudakan, nanti itu perbudakan dikolaps ya itu. Ini kita di Ganjem and Steel itu perbudakan dibahas di belakang-belakang ya nanti itu. Ini kita membahas masalah domestikasi tumbuhan dulu itu ya. Perbudakan nanti itu ada bab perbudakan. Perbudakan sangat berhubungan dengan penemuan manusia tentang gula ya. Itu nanti itu ya. Nah, domestikasi tumbuhan di sini domestikasi tumbuhan ini juga pelan-pelan gitu. Misalnya domestikasi tumbuhan atau tumbuhan yang mendomestikasi manusia sebetulnya adalah varian-varian yang sebetulnya letal gitu ya. Letal itu dalam artian mereka tumbuhan, binatang, tumbuhan, jamur itu selalu bermutasi gitu. Nah, sebetulnya varian-varian yang mendomestikasi manusia itu adalah varian-varian yang gampang mati gitu. Disebutkan di bab ini. Sebetulnya yang namanya gandum atau padi itu dia cepat jatuh dan berkecambah gitu ya. Berkecambah itu. Tapi ada varian-varian yang enggak cepat gugur gitu. Dia nempel terus di batangnya itu. Nah, tapi varian yang begini menguntungkan manusia gitu. Karena enggak jatuh, enggak berkecambah, tetap nempel di dahannya, bisa dibawa pulang gitu ya. Dibawa pulang awalnya gitu ya, dibawa pulang ditanam, akhirnya karena ini ditanam ya akhirnya varian ini yang lebih banyak daripada varian yang gampang jatuh terus kemudian jadi kecambah gitu ya, dia tumbuh gitu. Jadi sebetulnya ini varian-varian yang gampang mati tapi karena bekerja sama dengan manusia akhirnya dia berkembang jadi banyak. Jadi ya sebetulnya sekali lagi, istilah domestikasi lebih tepatnya bahwa yang manusia yang didomestikasi oleh gandum dan padi, gitu ya. Dan dia betul-betul manusia ini jadi budaknya padi dan gandum, gitu. Betul itu ya. Lo bener, gandumnya itu dijaga gitu ya, dijaga. Gandumnya kurang air kita airin gitu ya. Ada hama-hamanya kita usir. Itu betul-betul tuan kita itu.
Ya jadi ya itu adalah dari yang namanya domestikasi. Dalam hal ini domestikasi gandum dan padi itu sudah jelas bahwa sebenarnya yang didomestikasi itu adalah manusianya. Nah, almond sendiri itu ya, bagaimana petani itu awalnya mendomestikasi tumbuhan tanpa menyadari, tanpa disadari tentu saja gini. Nah, kalau kita kalau kita itu membahas yang namanya bagaimana kira-kira manusia dulu itu akhirnya eh, eh, bagaimana kita ini akhirnya itu kok bisa kita itu makan gandum itu kita kira-kira bagaimana gitu ya gitu kira-kira bagaimana gitu. Nah, kira-kiranya adalah pada saat kita sudah kenal api gitu ya. Nggak mungkin manusia itu makan gandum, makan padi kalau nggak ada api. Kamu itu nyesil kayak burung gelatik gitu apa gimana gitu. Kan nggak mungkin gitu ya. Iya, iya. Karena kenal api gitu. Jadi kalau bayangkan aja kalau kita nggak kenal api, kita nggak bakalan makan padi, makan umbi-umbian itu. Nggak mungkin kamu geragotin akar-akaran itu nggak mungkin itu dulu ya, nggak mungkin. Yang paling mungkin manusia belum kenal api atau tidak membudayakan api itu adalah ya makan buah-buahan yang sudah jelas-jelas manis, menghasilkan gula gitu ya. Yo kita makan cokot ya. Ya, kates gitu ya, dipangan, pelem dipangan, beri dimakan gitu ya. Yang paling banyak di mana? Di hutan itu ya beri gitu ya. Mulai stroberi, blueberry macam-macam itu ya. Itu buah beri itu yang paling banyak yang dimakan. Itu penghasil apa namanya? Penghasil kalori yang banyak, yang instan itu. Di samping adalah karena makan binatang, otak kita itu jadi seperti ini gitu ya. Makan kerang, makan serangga gitu ya. Jangan dibilang bahwa manusia itu tidak perlu makan binatang itu ya itu. Nah, sama dengan ini. Bayangin aja kalau kita tidak kenal api gitu ya. Kita tidak kenal api gitu. Ya, kita tidak kenal api gitu ya. Tidak kenal api yang kita makan adalah ya buah-buahan itu ya. Ya buah-buahan itu. Ya buah-buahan itu. Nah, kalau setelah kita kenal api itu. Nah, kenal api terus kemudian coba bayangin ya. Bagaimana kira-kira kita kenal yang namanya umbi-umbian dan padi itu bisa dimakan itu. Yang paling mungkin adalah ada kebakaran hutan atau kebakaran hutan. Setelah kebakaran hutan, kamu menemukan beberapa ini tumbuh-tumbuhan ini misalkan padi, umbi-umbian yang kebakar. Setelah dibakar, loh ini kok enak kalau dimakan dan bisa dicerna, makan enak gitu ya. Nah, setelah itu kalian mencoba, manusia itu mencoba membakar dengan sengaja yang namanya biji-bijian tadi gitu. Misalkan yang gampang adalah pada saat ada kebakaran itu, ada genangan air di situ, terus kemudian ada yang namanya padi masuk di genangan air itu. Nah, yang sama dengan direbus gitu ya. Ya, itu. Jadi pada saat ada kebakaran hutan, ada genangan air yang di situ ada apa namanya? Ada padi atau gandum, loh ternyata ini kalau direbus enak dimakan gitu. Ya itu, ya sama dengan kebakaran hutan, terus kemudian akar dari pohon-pohon tertentu itu, lah dimakan jadi enak gitu. Nah, setelah beberapa ribuan tahun itu, nggak sehari 2 hari gitu ya, ribuan tahun gitu ya, ribuan tahun akhirnya
Akhirnya orang memanfaatkan api sama binatang ini kalau terbakar gitu. Ini ya sapi ini kalau terbakar atau kambing atau kijang ini kalau terbakar digigit enak, nggak usah Lebih nyokot macem-macem empuk. gitu ya. Nah akhirnya mereka membakar dengan sengaja itu binatang-binatang dan tumbuhan dan akhirnya mereka mencoba mengumpulkan terus kemudian dikumpulkan apa namanya benih-benih apa biji-bijian direbus bareng terus mulai kepikiran kita oh ternyata ini bisa ditanam muncul gitu ya gitu. Nah, setelah yang namanya manusia ini makan dengan menggunakan api itu ngomongnya makin lanyah itu. Ngomongnya makin lanyah itu ya. Kenapa? Ya itu Banyak nganggurnya. tanpa api manusia itu harus mengunyah 8 sampai 10 jam sehari untuk melanjutkan kehidupan itu. Ya itu. Dengan api manusia hanya perlu mengunyah 3 sampai 5 jam. Punya waktu sisa nganggur ngomong ya, ngarang gitu ya itu. Jadilah filsuf gitu ya, itu ngarang gitu ya. Nah, jadi manusia seperti ini itu adalah secara evolusioner ya kenal daging, kenal seafood ya. Jadi dari kajian-kajian genetika itu bahwa otak kita seperti ini itu adalah berkat kerang gitu. Kerang gitu. Jadi ribuan tahun manusia itu. Nah, dan jangan kaget yang mengumpulkan kerang itu bukan cowok yang gagah-gagahan, sok-sokan berburu gitu, tapi cewek-cewek ya itu. Yang ngumpulin kerang itu. Ya, laki-lakinya sok-sokan gagah-gagahan berburu berhari-hari mulai nggak dapet apa-apa pulang gitu. Gayanya tok aja gitu ya. Nah perempuan-perempuan ini yang ngumpulin serangga, ngumpulin kerang dimakan anak-anaknya. Ini yang betul-betul membuat otaknya manusia itu karena protein yang didapat dari kerang dan serangga itu jadi seperti sekarang gitu ya. Itu jadi ya evolusi dari manusia ini ya karena gara-gara makan binatang. Kalau kamu makan apa namanya? Makan tumbuh-tumbuhan terus ya jadi wedus ya itu. Makan tumbuhan tok itu. Ya itu. Ya itu. Ya itu ini yang apa namanya? Yang disebut sebagai perubahan pertumbuhan kita karena yang namanya evolusi itu ya. Jadi evolusi itu tidak terjadi dalam 1 tahun, 2 tahun, ribuan tahun. Jadi bahkan yang namanya domestikasi itu 4.000 tahun itu. 4.000 tahun domestikasi kira-kira loh. Ini pun kira-kira mungkin lebih lama gitu ya. Dimungkinkan adalah 4 tahun itu waktu yang cukup mendomestikasi apa namanya gandum. Gandum itu ya. Nah, kalau almond itu kan karena kita sudah kenal caranya mendomestikasi tanpa kita sengaja, maka almond itu sekitar kira-kira 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun. Bayangin loh ya, dari 10.000 ya, 4.000. Itu lama 6.000 tahun itu ya, lama. Kalau apa namanya ini Dani keluarin tuh. Kalau ibu menyusui cuma makan sayur-sayuran, yo tadi wedus. Ngawur yo gitu. Makanya itu ya orang-orang yang berdakwah vegan itu. Aku kadang-kadang ya awong-wong iki. Iya tuh itu. Mereka itu kalau yang pendakwah vegan itu, wah itu militannya luar biasa itu. Militannya luar biasa. Wow, sampai di kamar operasi pun itu berdakwah untuk kita itu makan tumbuh-tumbuhan. Oh ya, berdakwah mereka itu. Wah, itu kita dulu itu kan nenek moyang kita pemakan tumbuh-tumbuhan Yogda. Iya, bener itu. Bener itu. Bahkan nenek moyang kita yang lebih dulu makanya belerang gitu. Kamu mau makan belerang gitu. Ya kan nenek moyang kita yang berupa bakteri itu makanya belerang. Nah, jadi yang kita membahas domestikasi itu ya memang kalau apa namanya domestikasi itu berlangsung lama gitu ya. Berlangsung lama. Jadi 4.000 tahun kira-kira proses domestikasi yang namanya
domestikasi gandum dan padi gitu, itu ya, gandum dan padi gitu. Bayangin aja dulu sebelum kenal api ya nggak mungkin kita nyesel makan makan apa namanya makan biji-bijian ya nggak mungkin kamu bayangin aja kamu letis nyesel koyo manuk emprit ya nggak mungkin itu ya nggak mungkin itu ya emprit sawah gitu ya itu yang jadi apa pembahasan di bab ini bahwa yang namanya dari sudut pandang tumbuhan, manusia itu ya seperti binatang-binatang lain yang bisa menyebarkan apa namanya, bekerja sama untuk berkembang biaknya tumbuhan gitu. Loh ada loh tumbuhan itu yang berkembang biak atau tumbuh kalau dimakan itu. Dimakan binatang jadi ee-nya baru tumbuh, kalau nggak dimakan nggak bisa itu. Apa itu? Ada itu ya. Tumbuhan apa itu? Banyak cambahan itu jadi ya seperti banyak tumbuhan itu yang apa namanya yang hanya bisa tumbuh jadi kecambah kalau dimakan binatang. Terus kemudian ini di bab ini dibahas itu ya. Di bab ini dibahas itu. Dibutuhkan bantuan dari spesies lain gitu ya. Loh lah iya, akhirnya lo kan salak misalkan. Salak itu kalau nggak ada manusia nggak bisa itu. Salak itu, kamu pernah ke kebun salak? Pernah. Salak itu kawin itu dikawinkan manusia, cek gitu itu. Ada tumbuhan yang dikawinkan oleh kupu misalkan ada binatang yang dikawinkan oleh angin itu ada itu. Ada binatang yang ada tumbuhan yang dikawinkan oleh manusia. Ada salak itu termasuk tumbuhan yang dikawinkan manusia. Kalau nggak ada manusia nggak ada salak ini gitu ya itu. Ya gitu itu adalah cara jadi kehidupan ini bekerja sama gitu. Kehidupan ini bekerja sama. Nah, dalam hal ini bagaimana yang namanya tumbuh-tumbuhan dan manusia itu bekerja sama itu. Tumbuhan yang tadinya itu letal, itu varian letal yang gampang mati gara-gara manusia, ini jadi justru ini yang akhirnya adalah yang berkembang biak jadi banyak itu adalah sebetulnya kalau tidak ada manusia ya mati ini gitu ya. Jadi kehidupan ini bekerja sama gitu. Seolah-olah gitu ya, seolah-olah misalnya, seolah-olah kijang itu dimakan oleh dihabisi oleh harimau. Enggak, ini kehidupan ini bekerja sama di dalam satu ekosistem gitu ya. Ya, sama dengan di sini itu. Di sini kalau di sini itu disebutkan bagaimana tumbuh-tumbuhan yang tadinya liar jumlahnya sedikit itu didomestikasi atau mendomestikasi manusia jumlahnya berlimpah gitu ya, manusianya juga jadi bisa makan gitu ya, itu juga nambah gitu ya gitu juga nambah gitu. Nah seperti gayanya khas gayanya si siapa namanya gayanya Jared itu di bab ini dia detail itu ya, membahas secara genetik gitu ya, terus kemudian terperinci gitu ya, di bulan sabit subur tahun sekian di Cina seperti apa gitu. Bahkan dia membuat tabel, itu ada tabelnya itu, ada tabelnya. Tabel itu di bulan sabit subur itu padi-padian, rumput-rumputan itu misalkan gandum. Terus kemudian jelai gitu ya. Kacang-kacangan atau kalau bahasa Indonesianya polong-polongan ya. Ini kalau di bahasa Indonesia kan seharusnya polong-polongan. Itu kacang-kacangan tuh erces, kacang lentil, kacang Arab gitu. Itu di bulan sabit subur gitu. Terus kemudian di Cina gramine itu tadi padi-padian tadi itu ya. Juawut, padi itu di Cina itu. Di Cina. Ya. Di Mesoamerika, Amerika Tengah itu jagung gitu ya, jagung gitu. Jadi jangan salah gitu ya. Ayo bakar jagung. Kamu jangan membayangkan yang namanya Gajah Mada itu bakar jagung, nggak kenal itu. Ya,
Gitu. Jagung itu dikenal oleh orang Eropa dan Asia setelah Columbus mendarat di Kepulauan Bahama itu ya. Ya jagung itu kemudian dibawa menyebar lah ke Afrika, ke mana ke India, terus kemudian ke Asia itu. Kamu jangan membayangkan Ken Arok membakar jagung, nggak mungkin nggak mungkin gitu ya, karena jagung itu dikembangkan di Mesoamerika, Amerika Tengah, terus di Andes, ya Andes itu Amerika Selatan gitu, Amerika Selatan itu semacam jagung juga namanya quinoa itu ya, itu adalah apa namanya gramine, rumput-rumputan itu. Sementara kacang-kacang polongan itu Cina itu kedelai, kacang merah, kacang hijau itu di Cina gitu ya. Kacang hijau itu di Cina gitu ya. Itu di Cina. Sementara kalau di Mesoamerika itu buncis gitu ya. Terus kemudian ya buncis itu ya. Kalau di Andes itu kacang tanah. Loh ya, kacang tanah itu di Andes itu. Ya, jadi kalau aku alergi kacang itu ya lumrah, bukan orang Amerika gitu ya itu. Ya, jadi kacang itu kacang tanah gitu ya. Kalau kacang panjang itu di Afrika gitu ya. Kacang panjang itu di Afrika. Kacang hijau itu ya salah satunya ya di India gitu ya, gandum gitu. Di India gitu ya, itu ditulis itu. Nah, karena memang ini adalah buku yang berangkat dari sebuah penelitian gitu ya, tesis aku baca tuh itu 3.000 lebih halaman itu, Pak Poco itu bagus ya, tapi kalau kamu suka baca tesis, kalau enggak ya wis moco iki enggak, ini aja gitu ya. terang ini dia wis mumet das kok. Itu makanya gitu ya itu. Jadi di sini tuh dia juga menyebut misalkan selain dia menyebut tanaman yang makan itu, dia menyebutkan ini yang untuk tali, untuk tekstil gitu ya, gitu ya. Ya itu. Tali untuk tekstil itu dia misalkan apa namanya kapas tuh. Kapas itu sebetulnya dikembangkan oleh didomestikasi manusia itu untuk kepentingan minyak sebetulnya gitu ya. Oh, oke. Tapi terus kemudian hasilnya adalah serat-serat kapas. Tapi jauh sebelum kapas itu, jauh sebelum menggunakan kapas, manusia itu Homo sapien ini membuat tali atau serat-serat yang dipakai tekstil itu dari ganja. Ganja. Itu ya. Makanya itu reseptor ganja itu di manusia itu banyak gitu. Dan akrab itu tanaman ganja dengan manusia. Tapi di sini cannabis sativa ya yang dipakai hemp itu apa? Seratnya tali rami, itu dari hemp ganja itu ya. Jadi ganja itu memang apa namanya sudah lama akrab dengan manusia itu ya, itu. Akrab. Jadi sebetulnya kalau ganja itu kita kembali ke kebiasaan nenek moyang kita. Ganja. Nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu kanabis. Tapi yang dipakai adalah kanabis sativa gitu ya. Sementara yang dikonsumsi THC-nya itu yang oleh buntut bajing gitu ya. Ekor bajingnya, buntut bajingnya itu kanabis indica. Wah, itu kalau kamu nyedot itu waduh, enak itu ya itu. Tapi jangan loh ya. Itu ilegal, benar itu. Di Indonesia ilegal. Jangan mengkonsumsi ganja di Indonesia gitu ya. Itu ilegal. Kalau kamu di Nederland ya nggak apa-apa gitu. Nederland gitu ya. Nyimeng adalah nenek moyang kita. Pokoknya jangan melanggar hukum gitu ya. Jangan melanggar hukum. Ya itu ilegal kalau di Indonesia. Nah, itu jadi ini di ujungnya ini sebelum kita tanya jawab ya. Okay. Seperti biasa gitu ya, seperti biasa. Di akhir dari bab ini ya, di akhir dari bab ini baru kita tahu maunya si Jared ini apa gitu ya itu. Jadi Jared ini ngomong soal yang namanya almond, ngomong soal jelai, ngomong soal apa namanya? Ngomong soal macam-macam. Pada dasarnya dia itu ingin menjelaskan yang namanya seleksi alam itu seperti apa itu. Oke. Ya, seleksi alam. Jadi
dia menjelaskan ya ini seleksi alam gitu. Manusia itu diseleksi oleh alam sehingga dia terikat atau apa namanya tergantung dengan yang namanya gandum gitu ya, tergantung dengan yang namanya padi gitu. Jadi kerjasama antara manusia dan padi itu kerjasama sehingga kita itu sama-sama survive gitu ya. Manusia dengan yang namanya apa umbi-umbian apa namanya bote itu. Nah, ya benar-benar. Jadi setelah aku baca buku ini, waktu itu aku tuh baru ngeh itu. Kenapa aku ini sangat tergantung sama bote gitu ya. Yang lain-lain itu apa namanya alergi bote enggak gitu. Jadi, bote itu tak gonang dindi tak bawa kemana-mana kalau ada bote itu udahlah aku bawa gitu ya. Kenapa aku demikian terikat sama bote ini ya ikatan apa namanya emosional bond ikatan. Jadi aku dan bote itu punya hubungan emosional yang tinggi gitu ya. Karena ya ini tadi gitu ya, karena bote itu atau tales-talesan itu di Asia Tenggara itu dikembangkan sejak awal gitu ya. Jadi pada saat orang-orang di bulan sabit subur mendomestikasi mendomestikasi gandum dan jelai, di Cina mendomestikasi padi. Lah nenek moyangku ini mendomestikasi bote itu ya, itu bote. Bote itu apa? Bote itu tales itu loh, tales yang kecil-kecil itu, yang tales bukan keladi tikus ya. Kalau keladi tikus itu beracun ya. Ya, tales kecil, yang kecil bote itu. Bote itu ya. Karena ya itu ya itu yang namanya karena ya ikatan itu apa namanya? Panggilan jiwa. Panggilan jiwa itu dengan bote. Jadi aku baru paham bahwa oh ya, memang ikatan kita, aku kerjasama dengan bote karena ada bote aku hidup, karena ada aku botenya juga laku gitu ya, botenya laku gitu ya, itu sama sehingga akhirnya bahwa gitu ya. kita bekerja sama untuk supaya saling survive. Nah, di akhir dari bab ini gitu ya, baru tahu bahwa yang namanya yang namanya sama persis yang dilakukan oleh Charles Darwin itu ya. Charles Darwin juga sama. Jadi di bab akhir, di alinea terakhir dari bab ini, baru tahu itu. Oleh karena itu Darwin, loh ya itu. Jadi apa namanya? Ya itu. Jadi akhirnya di alinea terakhir ya, di paragraf terakhir dari bab ini, dia ngomong, oleh karena itu Darwin di bukunya The Origin of Species tidak memulai dengan menjelaskan seleksi alam. Enggak gitu ya, enggak gitu. Baru aku tahu maunya si siapa namanya Jared ini ngomong soal macam-macam gitu ya. Jadi sebetulnya seperti Darwin itu di The Origin of Species itu di bab-bab awal itu memang kalau kita baca, coba deh baca The Origin of Species itu ya. Kalau ada ketertarikan itu. Yang namanya Charles Darwin itu justru menjelaskan panjang kali lebar sama dengan luas itu tentang bagaimana tumbuhan dan binatang itu berkembang oleh manusia gitu ya. Oleh manusia itu. Ya jadi memang benar bahwa yang namanya Charles Darwin itu ke Kepulauan Galapagos, terus kemudian menjelaskan bagaimana burung-burung itu varian-varian burung gitu. Enggak itu. Ya, di bab pertamanya itu justru mengembangkan bagaimana yang namanya dia itu terkejut. Iya, dia ngomong itu. Bagaimana dia itu terkejut gitu ya. Terkejut banget dengan bagaimana manusia itu mengembangkan atau mengembangkan tumbuhan-tumbuhan hortikultura ya, hortikultura. Bagaimana dia terkejut dengan
bagaimana manusia itu mengembangkan atau mengembangkan keterampilan yang hebat sebagai tukang kebun, gitu ya. Sehingga karya-karya hortikultura manusia itu bervariasi karena manusia yang sebagai agen seleksi alam itu ya gitu. Oke. Yang menyeleksi ini manusia itu. Menyeleksi manusia bagaimana hortikultura atau tumbuhan yang satu itu muncul ditambah yang lain gitu ya. Itu nah baru tahu baru ngeh ya. Oh, maksudnya si Jared ini adalah bagaimana yang namanya seleksi alam itu berkembang. Manusia diseleksi oleh yang namanya tumbuhan ini, tumbuhan didomestikasi dan manusia menseleksi tumbuhan ini, gitu ya, itu. Jadi asas-asas pengembangan tanaman budidaya itu melalui seleksi buatan manusia itu tetap berperan sebagai model asal mula spesies melalui seleksi alam. Jadi seleksi alam yang manusia itu agen seleksi alam dan manusia juga diseleksi oleh alam itu. Kalau dalam bukunya siapa namanya Harari, manusia memahat anjing gitu ya. Memahat, betul-betul memahat. Bagaimana anjing yang 15.000 tahun yang lalu itu sebagai canis lupus, ya, canis lupus itu. Canis lupus. 15.000 tahun yang lalu. Dalam kira-kira waktu 5.000 tahun, mereka menjadi Canis domesticus. Ya. Dan Canis domesticus itu dipahat oleh manusia, ya, oleh Homo sapiens, menjadi bermacam-macam. Ada yang pudel kecil, ada yang malamut gede gitu ya, ada yang Siberian Husky gitu ya. Gitu. Itu dipahat oleh manusia. Gitu. Ya. Mereka masih spesies yang sama. Antara pudel dengan Siberian Husky, dengan herder, bahkan dengan malamut itu spesies yang sama. Tapi nggak mungkin pudel cowok ngawinin malamut, nggak cukup, nggak bisa itu, perlu ance-ance gitu ya itu, nggak bisa gitu, nggak bisa gitu ya itu. Jadi itu yang disebutkan di di alinea terakhir itu dia membahas lagi atau mengingatkan kita bahwa ide seleksi alam itu ide seleksi alam itu dikenalkan oleh Darwin dalam The Origin of Species gitu ya. Tapi di awal banget dengan cerdiknya itu ya, si Darwin itu nggak langsung bahas seleksi alam, tapi dia membahas mengenai bagaimana manusia itu menanam hortikultura, terus mengembangkan variasi-variasi. Itu sebagai pijakan menjelaskan apa yang namanya seleksi alam gitu. Jadi memang Darwin ini memang oke lah ya, bagaimanapun juga Darwin ini ya guru spiritual gue lah ya itu ya, bagaimana dia menjelaskan lo iya gitu. Darwin dan ya Carl Sagan ini betul-betul guru spiritual lah ya gitu ini. Nah, bagaimana dia menjelaskan segala sesuatunya itu dengan sederhana banget lah itu, sederhana banget itu ya. Ya nanti bacalah ya, bacalah. Aku nggak bisa baca gitu. Jadi kalau kamu diperintah bacalah, jawaban aku nggak bisa baca gitu. Bacalah The Origin of Species itu. Ya, oke, wes itu ada dulu, oke. Pertanyaan apa lagi? Dijawab singkat-singkat, oke banget 14 ya, Ter. Ya, oke, apa? Dok, korban gigitan buaya karena dikira neneknya itu termasuk seleksi alam. Gue gitu mati sampean ini urusan. Iki sapa iki? Jawe Faisal. Iki pertanyaan ya lo disentol pare iki yo. Apa gigitan buaya karena dikira neneknya lah. Kok niki lho nenek kok buaya kan ngimpi apa wis gak usah dijawab. Iki apa ya arek iki. Mati sampean iku mbuh wis aku ora gak jelas arek-arek iki ngono. Maaf jika melenceng, Dok. IQ rata-rata orang Indo berapa tahun yang lalu kan katanya 78, belakangan kok 92 penjelasannya.
Yang survei beda gitu ya. Oke. Karena yang diperiksa itu bukan semua orang, itu tergantung metodologi samplingnya gitu ya. Pernah memang ada satu lembaga yang mempublish yang namanya IQ orang Indonesia itu 78,4 itu ya, 78,4 betul gitu ya. Berbeda dengan ada survei yang mengatakan 94. Beberapa bulan yang lalu ada survei yang menyebutkan 84 gitu ya, gitu. 84 yang aku ngomong di mana? Di rumah literasinya Pak Willy itu, karena paginya itu aku lihat ada yang mensurvei itu 84 itu ya. Tapi ya dari sekian banyak survei tidak ada yang melebihi 100 itu. Orang Indonesia ini. Wes lah, makanya kalau IQ-mu di bawah 100 itu ya nggak usah belajar ilmu sains. Nggak usah ngomong sains lah, belajar tenaga dalam aja gitu. Ya udah itu. Jadi ya ada yang 92, ada yang 84, itu tergantung samplingnya gitu. Kalau yang kamu periksa itu misalkan sampel kebetulan itu Cito yo 1,9 gitu, 1 gitu ya itu. Kebetulan yang kamu periksa aku ya. Misalnya tapi kalau sudah 92, 84, 78 nggak usah belajar sains lah, udah belajar tenaga dalam aja gitu. Next. Seleksi alam ya, apalagi pada hukum tabur tuai perbuatan manusia. Nggak ada. Ayo, tabur tuai, siapa? Barang siapa menabur akan menuai, siapa bilang? Kamu nggak ada itu, tabur tuai itu. Omong kosong lah itu. Dok, psikosomasis dalam sisi neuroscience itu fenomena apa, Dok? Kok fenomena itu bukan fenomena, itu sudah pengetahuan itu ya. Psikosomatis itu bukan lagi fenomena. Tak kasih tahu sekali lagi. Fenomena itu adalah kalau kita melihat sebuah kejadian, kita tidak tahu itu. Kenapa kok demikian gitu. Tapi kalau sudah ketahuan mekanismenya, fenomena itu jadi pengetahuan. Jadi misalkan fenomena petir itu bukan fenomena, itu sejak ratusan tahun yang lalu kita tahu petir itu bagaimana terjadinya petir itu gitu ya. Gunung meletus fenomena, bukan fenomena, kita sudah tahu gunung itu meletus bagaimana gitu ya. Ini ya fenomena itu pada sesuatu kejadian yang kita tidak bisa menjelaskan apa itu. Nah, psikosomatis itu bukan fenomena ya. Psikosomatis itu adalah kita sakit yang dipicu atau dikarenakan oleh aktivitas neuron kita. Sariawan misalnya, sariawan itu ada yang merupakan aku dulu gitu tuh, ya dulu itu gitu aku itu dulu tuh sariawan terus itu. Nah lama-lama aku perhatikan ya, sariawanku itu kalau aku menjelang ujian gitu. Padahal aku tuh nggak pernah takut ujian itu malah seneng gitu ya. Tapi sariawan itu. Nah akhirnya pada saat aku kuliah ternyata memang iya sariawan itu ada yang psikosomatis itu. Nah pada saat itu semester 7. Nah semester 7 itu pada saat aku mau ujian aku minum diazepam. Nggak sariawan tuh. Bayangin aja. Jadi aku itu gara-gara diazepam, gara-gara Valium, aku nggak sariawan. Wah setelah itu aku mengkonsumsi Valium for the sake of demi nggak sariawan sampai sekarang itu. Jadi sejak saat itu aku nggak, iya itu sariawan. Jadi yang namanya psikosomatis itu bukan hanya karena kita cemas, enggak. Gembira pun bisa membuat kita psikosomatis itu ya. Jadi terlalu seneng itu juga bisa membuat penyakit psikosomatis tadi. Itu bukan fenomena ya. Oke. Dok, bukankah buku ini ingin menyampaikan bahwa perkembangan berbeda karena faktor geografis, bukan seleksi alam?
Ya geografis itu ya seleksi alam seleksi itu. alam. Geografis itu seleksi alam, di sini alam di sana tuh beda gitu ya itu. Jadi yang namanya seleksi alam itu variabelnya banyak, manusia, iklim ya, tempat, itu ya seleksi alam gitu ya. Cuma tempat ya berarti ya. Lah kamu kira seleksi alam itu ono panitiane menyeleksi gitu ya enggak gitu. Oke, Kamu nah kira gitu. Dok, gimana otak mempengaruhi bagaimana menilai menarik tidaknya cewek, atau itu karena faktor budaya? Lah kan kita sudah bahas itu di anu apa namanya? Di why is sex fun itu, Pak. Kenapa seks itu menarik itu ya itu. Kenapa seks itu asik itu kita bahas itu. Nih Dok, kenapa Sapien merasa penting berada? Itu apa? Gitarisnya Guns N' Steel itu yang pakai topi. Itu Guns N' Roses ngawur. Dok, kenapa Sapien merasa penting keberadaannya? Apa ada kaitannya dengan sistem kerja saraf? Yo, ada. Oke. Yes. Kan jelas ada. Dok, di Cina sudah ada gen editing pada berbagai crop seperti kedelai, jagung, gandum yang tahan hama dan yield lebih tinggi. Kenapa di Indonesia belum ada teknologi seperti ini ya? Loh ada, itu ada. Dulu itu Indonesia sudah mengembangkan varietas unggul tahan wereng. Loh itu bukan apa? Itu PUTW, cari sama nggak ada. Oh, cari sama. Indonesia itu dulu tahun 70-an itu sudah mengembangkan varian-varian yang tahan wereng gitu ya. Varietas unggul tahan wereng gitu. Itu loh itu ya sebetulnya ya itu adalah kita mencari yang tahan terhadap wereng. Terus kemudian ada tahun 80-an itu ada penyakit yang ada pada tanaman jeruk itu CPVD namanya, citrus phloem degeneration itu. Nah terus kemudian ada varian-varian yang tahan terhadap kuman-kuman CPVD gitu ya ada itu, jangan dikira nggak ada Indonesia ini itu. Oke, lanjut Dok, dari dulu pemerintah Indonesia selalu mau swasembada pangan tapi belum bisa terwujud. Apakah Indonesia ini siapa bilang bioteknologi seperti di negara agrikultur lain? Siapa bilang kita itu bukan, kita itu swasembada pangan sudah itu. Ya nggak bisa itu swasembada beras itu. Karena kali nih Cili. Iya, karena kita tidak punya sungai yang seperti orang Vietnam, mereka punya Sungai Mekong seperti orang orang Thailand itu ya itu. Yang kita nggak punya, sama dengan Cina punya Sungai Huanghu gitu, gede gitu. Indonesia nggak cukup, tapi swasembada makan kita itu kan. Sudah swasembada pangan gitu. Kalau swasembada pangan. Nah kalau kita tetap kepingin makan beras ya mau impor lah gitu ya. Lagi pula sekarang impor dan ekspor tuh nggak relevan. Orang kita hidup sama-sama sebagai manusia kok ya itu. Bengawan Solo, ya, nah ini loh tanya, kan orang Bengawan Solo. Bengawan Solo itu kalau kamu, ini ya, coba Bengawan Solo itu kecil kamu nggak pernah lihat Sungai Mekong sih gitu ya itu. Kamu pergilah kemana kalau orang yang berantas itu ya, kalau orang yang pernah tinggal di Kalimantan lihat sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo itu selokan itu, selokan itu. Makanya itu kalau jalan-jalan sono loh ke Kalimantan lihat yang namanya sungai Sungai Mahakam, Musi itu, wah gede selat Madura aja kalah lebar gitu ya itu. Tapi kalau di Kalimantan itu ya. Kalau di Kalimantan itu tanahnya tanah gambut, nggak bisa ditanemin, bukan masalah sungainya, tapi tanahnya nggak bisa ditanemin padi gitu, tanahnya gambut gitu. Dok, apakah struktur
struktur otak berpengaruh dalam mempelajari bahasa baru? Soalnya aku sulit banget mempelajari bahasa daripada belajar fisika. Ya wes gak usah belajar bahasa, itu nggak penting lah. Oh, belajar ngapain lo? Kamu itu lo nggak bisa. Iya, orang itu kalau nggak bakat gitaran nggak usah belajar gitar gitu. Ada apa sih itu lo? Dodolan beras Ngotot belajar gitar untuk apa? Dodolan beras loh, ya bener itu. Nggak bakat bahasa, udah buka warung itu, udah selesai itu. Kamu buka, ya kalau kamu buka warteg itu nggak usah bisa bahasa Inggris, nggak perlu itu. Gaya. No. Nah, Dok, kalau kita tidak meyakini penunggu pohon simbungan, langsung Ya, terseleksi dari komunitas pohon simbungan. iyalah, kamu dihujat kamu, ya kamu kalau jadi orang biasa-biasa nggak usah kebanyakan gaya gitu. Kecuali kalau darah biru nggak apa-apa. Oke, Dok. Apakah benar intermittent fasting membuat otak lebih pintar? Ya, ini pertanyaan ini wis ketok kon pinter apa gak ngono. Dari pertanyaannya udah kelihatan gitu. Aduh. Dok, latihan untuk mengatasi ADHD agar bisa fokus gimana? Biar topik buki fokus di Goldman dong. Apa sih ini? Baik. Ya wis lo kapan-kapan itu. Ada bukunya apa? Ada apa namanya? Ada bukunya Daniel Goleman yang judulnya Fokus itu. Oh, gitu. Apa benar Indonesia stunting, Dok? Makanya perlu makan bergizi gratis. Ini yang pertanyaan begini biasanya orang stunting. Dok, mohon penjelasan tentang pemberian hormon testosteron yang ditunjukkan untuk perbaikan kualitas hidup. Kamu datang ke dokter ya, biar dijelasin. Oke. Dok, apakah IQ dan SDM manusia bisa dibentuk oleh manusia lainnya? Wah bisa lah, sangat bisa itu ya, sangat bisa. Jadi kalau begitu, bahan makanan pokok untuk orang Asia apa, Dok? Lu ya sakarepmu. Ya terserah kamu, kamu mau makan nasi lah, makan nasi terserah kamu itu. Eh, Tuh wes tuh. 215 Oke, tuh, wes tuh. satu pertanyaan nih. Dok, podcast Andrew Huberman layak didengarkan dari sisi neuroscience? Ya, layak nek kalau mau itu ya. Oke, La, siap. layak sama mau itu beda. Aku bilang layak, kamu nggak mau dengerin ya percuma ya. Betul. Oke, podo aja. Terima kasih Pak Dok. Yes, Terima kasih oke. teman-teman. Oke. Selamat malam, nanti lanjut bab 8. Kalau Yes. gitu. Situ. Oke. Selamat malam.